Ini dia beberapa wilayah yang pernah menjadi ibu kota di Indonesia. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tentunya menuai pro dan kontra. Namun, apakah kalian tahu? Ternyata dahulu Indonesia pernah beberapa kali melakukan pemindahan ibu kota loh. Setelah Indonesia merdeka, secara de facto Jakarta menjadi ibu kota karena proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kota ini. Tahun 1946, ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan ini dilakukan karena setelah Indonesia merdeka, kondisi ibu kota Jakarta menjadi sangat tidak aman. Saat itu, tentara sekutu datang ke Indonesia dengan maksud memulangkan tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, kedatangan sekutu ini ternyata ditumpangi oleh Belanda. Belanda saat itu belum rela melepas Indonesia dan menganggap Indonesia masih negara jajahannya. Di bawah kepemimpinan H.J. Van Mook, dalam rangka ingin merebut kembali ibu kota, upaya penculikan dan pembunuhan pun dilakukan oleh pemerintahan sipil Hindia Belanda terhadap para pemimpin Indonesia. Bahkan, penduduk yang tidak bersalah pun menjadi korban penembakan dan pembunuhan. Tanggal 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirim pesan ke Jakarta agar ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Presiden Soekarno pun menyetujuinya. Dengan 15 pasukan khusus yang ditugaskan untuk mengawal perjalanan ini, keesokan harinya Presiden Soekarno bersama rombongan berangkat dari Jakarta secara diam-diam menuju Yogyakarta menggunakan 2 gerbong kereta bagian belakang. Rombongan sampai ke Yogyakarta dengan selamat pada tanggal 4 Januari 1946 sekitar jam 9 pagi. Pada malam harinya, Wakil Menteri Penerangan RI Mr. Ali Sastroamidjojo dalam siaran RRI mengumumkan secara resmi pemindahan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Pada tahun 1948, ibu kota dipindahkan dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi. Hal ini dilakukan karena Belanda masih tetap ingin merebut Indonesia kembali untuk menjadi jajahannya, yaitu dengan melakukan agresi militer 2. Saat itu, Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta dan juga melakukan penangkapan terhadap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, tokoh kemerdekaan Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh penting lainnya. Setelah ditangkap, Presiden Soekarno dan tokoh penting lainnya diasingkan oleh Belanda. Sebelum penangkapan, Presiden dan tokoh lainnya sempat mengadakan sidang kabinet darurat yang melahirkan keputusan bahwa pemerintahan untuk sementara diserahkan kepada Syafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI. Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada negara lain bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat. 27 Desember 1949, ibu kota dipindahkan dari Bukit Tinggi ke Yogyakarta. Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda pada saat konferensi meja bundar di Den Haag. Dalam konferensi ini terbentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Soekarno-Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan amanat pemerintahan negara dan membubarkan pemerintahan darurat Republik Indonesia secara resmi pada tanggal 13 Juli 1949. Kemudian Yogyakarta kembali menjadi ibu kota. 17 Agustus 1950, roda pemerintahan Indonesia kembali normal. Para tokoh kemerdekaan pun akhirnya memutuskan DKI Jakarta sebagai pusat ibu kota negara Indonesia. Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara de facto, ibu kota Indonesia kembali ke Jakarta.